Episode diawali dengan Sanju yang sedang rebahan sambil dia tersenyum mengingat Parwati. Kenangan di saat dia menyatakan cinta kepada Parwati dan hal bucin lainnya terus terlintas di pikirannya Sanju. Situasi itu terjadi cukup lama sehingga Sanju pun tersadar jika pada saat itu ternyata sudah larut malam. Sanju bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya dan kenapa dia tidak bisa terlelap. Sanju berkata, mungkin saja aku harus menelpon Parwati, dan setelah mendengar suaranya, aku akan terlelap. Karena suaranya sangat indah, melebihi indahnya kicauan burung. Lah, gombal lagi. Kemudian Sanju mengambil HP-nya dan akan menelpon Parwati. Namun Sanju sangat bingung apa yang akan dia katakan kepada Parwati jika Parwati bertanya kenapa Sanju menelpon di tengah malam seperti ini. Sanju berkata, apakah aku harus jujur kepada Parwati dan mengatakan kalau aku sangat merindukannya? Dan di tengah kebingungannya yang seperti itu, muncullah Sanju alam gaib melalui cermin dan berkata, Parwati telah menggantikan posisi Pari di hatimu. Mendengar itu Sanju berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sanju alam gaib berkata, itu sangatlah benar karena Parwati bisa membuatmu merasakan cinta sama seperti apa yang kau rasakan dengan Pari di masa lalu. Kemudian Sanju alam gaib pun langsung menghilang. Sementara itu Parwati baru saja keluar dari kamar mandi dan dia melihat HP-nya yang sedang menerima panggilan dari Sanju. Seketika itu Parwati juga langsung teringat di saat Sanju menyatakan cinta kepadanya. Namun entah kenapa Parwati tidak mau menjawab panggilan tersebut. Melihat panggilan yang tak terjawab, Sanju bertanya-tanya apakah Parwati sudah tertidur. Begitupun dengan Parwati, dia juga bertanya-tanya kenapa Rajib menelponnya. Parwati berkata mungkin saja ada hal yang sangat penting dan dia berpikir akan menelpon Sanju kembali. Namun pada saat itu Sanju malah keluar dari kamarnya dan dia meninggalkan HP-nya. Sehingga panggilannya Parwati pun tidak dijawab oleh Sanju. Ia balas dendam. Sementara itu Gurinder terus saja merasa ketakutan mengingat Parwati yang akan mengekspos kebusukannya. Gurinder berkata kepada Niti, aku memang ingin melihatmu untuk menghentikan Parwati yang akan membongkar kebusukan kita. Namun kau harus berhati-hati karena Parwati sangatlah cerdik. Niti berkata, Mamaji tenang saja karena aku akan menangani hal ini dan semuanya akan baik-baik saja. Lalu Niti pergi menuju ke kamarnya Pami. Dengan drama busuknya Niti langsung memeluk Pami dari belakang sambil dia meminta maaf kepada Pami dengan ala-ala manja. Melihat itu dengan bingung Pami bertanya apa yang terjadi dan kenapa Niti meminta maaf kepadanya. Niti berkata, maafkan aku Bude, karena selama ini aku selalu jahat dan bersikap tidak baik kepadamu. Aku telah menyadari semua kesalahanku dan aku tidak mau menunda lagi untuk meminta maaf kepadamu. Jadi aku mohon maafkan aku dan aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku lagi kepadamu. Mendengar itu Pami pun berkata, iya, aku sudah memaafkanmu. Niti berkata, terima kasih Bude karena kau telah memaafkanku. Aku juga berharap Bude bisa memaafkan Daljit. Mendengar itu, seketika itu Pami langsung marah dan berkata, aku tidak akan pernah memaafkan Daljit. Niti merasa sangat jengkel mendengar Pami yang tidak mau memaafkan Daljit. Dan ternyata Niti sengaja menyuruh Pami untuk memaafkan Daljit karena Niti mempunyai rencana busuk di balik semua itu. Dan untuk mencapai tujuannya, Niti berkata, aku tahu Bude sangat marah kepada Daljit karena kejahatan yang dilakukan oleh Daljit sangatlah besar. Namun bagaimanapun juga Daljit adalah putra kandungnya Bude. Setidaknya jika Bude tidak mau membebaskan Daljit, minimal Bude jenguklah Daljit di penjara. Dia adalah anakmu Bude dan dia sangat merindukan sosok seorang ibu di saat keadaannya yang seperti itu. Mendengar ceramahnya Niti terlihat Pami langsung menangis. Akan tetapi tetap saja Pami berkata bahwa dia tidak akan memaafkan anak durhaka seperti Daljit. Di sisi lain, Sanju mencari HP-nya yang telah dipasang di dekat balkon, namun dia tidak menemukannya. Kemudian Bebek datang ke sana dan bertanya, apa yang sedang kau cari? Sanju berkata bahwa dia mencari HP-nya yang sengaja dia taruh di sini untuk merekam di saat dia melakukan puja dengan Parwati.
Sanju akan menggunakan video itu untuk presentasi bersama Parwati dalam menjalankan proyek peripatan. Mendengar itu, Bebek dengan sok kocak berkata, "Apakah kau sedang membuat lelucon, nak? Karena HP yang kamu cari sedang berada di tanganmu sendiri." Sanju berkata, "Ini bukan HP yang aku cari." Kemudian tidak lama setelah itu, akhirnya Sanju menemukan HP tersebut yang ternyata terjatuh di lantai. Melihat itu, Bebek berkata di dalam hati, "Aku tidak percaya jika video itu akan kau gunakan presentasi, Sanju. Palingan kau sengaja membuat video itu sebagai alasanmu untuk lebih dekat dengan Parwati." Bebek yang kepo dengan isi video itu pun, dia langsung meminta agar Sanju menunjukkan isi video tersebut. Mendengar itu, Sanju pun setuju dan dia memberikan Bebek memegang HP-nya. Kebetulan pada saat itu Parwati juga menelpon Sanju, yang membuat Sanju menjauh dari Bebek untuk berbicara. Bebek kemudian membuka galeri HP-nya Sanju, dan alangkah kagetnya Bebek ketika melihat di dalam video itu juga terekam adegan di saat Niti dan Gurinder berbicara mengenai Parwati yang akan membongkar kebusukan mereka yang telah membunuh Pari. Sementara itu, Sanju berkata kepada Parwati, "Maafkan aku yang telah mengganggu tidurmu. Aku menelponmu karena aku ingin menunjukkan sebuah video yang sengaja aku rekam untukmu. Tetapi karena ini sudah larut malam, sebaiknya besok saja aku tunjukkan video itu kepadamu." Parwati berkata, "Ini belum terlalu larut malam, Sanju, dan jika kau mau, sekarang kau juga bisa datang ke rumahku untuk menunjukkan video yang kau maksud." Mendengar itu, Sanju merasa sangat senang bukan main, dan dia berkata di dalam hati, "Asik, ngapel Nich." Sanju kemudian langsung mengambil HP-nya dari Bebek dan dia langsung gas ke rumah Parwati. Melihat itu, Bebek sangat kaget. Bebek berpikir jika sampai Sanju melihat video itu, maka hancurlah rencana Geng Curut yang akan melawan Parwati. Di sisi lain, ternyata Niti berhasil menceramahi Pami, sehingga Pami pun mau pergi ke kantor polisi untuk menemui si Daljit anak durhakanya. Namun ketika mereka meminta izin kepada polisi untuk menemui Daljit, polisi pun menolaknya karena saat ini sudah larut malam. Dan lagi-lagi dengan kelicikannya, Niti mulai menceramahi Pak Pol dan berkata, "Ini adalah hari keagamaan Pak Pol dan setiap orang berhak beribadah. Ibunya Daljit datang ke sini ingin memberkahi putranya agar putranya mendapatkan pencerahan di hari Ganapati ini." Dan ditambah lagi pada saat itu Gurinder juga menyogok Pak Pol dengan sebungkus dodol. Pada akhirnya Pak Pol pun luluh dan memberikan mereka untuk menemui Daljit. Dan sungguh liciknya ketika Pami ingin masuk menemui Daljit, Niti malah menghentikannya. Niti berkata, "Biar aku saja yang masuk duluan menemui Daljit, Bu De, dan setelah itu baru Bu De. Secara perlahan aku akan membujuk Daljit untuk tidak melawan Bu De lagi, karena Daljit hanya bisa menurut jika aku yang memerintahkannya." Mendengar itu Pami pun setuju. Dengan moncong liciknya, Niti pun kemudian tersenyum jahat kepada Gurinder dan kemudian dia langsung pergi untuk menemui Daljit. Sementara itu, Sanju dengan hati yang berbunga-bunga datang ke rumah Parwati. Sanju langsung menekan bel rumah dan berharap secepatnya dia bisa melihat kecantikannya Parwati. Sedangkan di dalam, mengetahui jika pasti Sanju yang menekan bel rumah tersebut, sontak Parwati pun langsung melompat kegirangan karena dia akan segera membukakan pintu untuk Babang Sanju tersayang. Namun sebelum itu atur sedikitlah rambut ini supaya Babang Sanju semakin kesamsem. Namun di tengah hatinya yang sedang berbunga-bunga seperti itu karena tidak sabar bertemu dengan Sanju, Parwati tiba-tiba saja berkata di dalam hati, "Kenapa aku menjadi gila seperti ini kepada Rajib? Dan tidak bisa dipungkiri kalau aku sangat merindukan Rajib. Namun jika aku terus bertingkah seperti ini, maka Rajib akan mengetahui penyamaranku." Dan pada saat itulah hatinya Parwati yang lagi bucin pun tiba-tiba saja berubah menjadi tidak mood. Sehingga Parwati langsung saja menemui Daima dan berkata, "Daima, di luar ada Sanju yang akan mengantarkan sebuah rekaman video kepadaku. Tolong katakan kepadanya jika aku sudah tertidur dan lebih baik besok saja aku bertemu dengannya di kantor." Mendengar itu Daima pun setuju dan dia meminta Parwati untuk segera beristirahat.
Dengan perasaan rindu dan tidak mood, Parwati pun langsung pergi ke kamarnya tanpa bertemu dengan Sanju. Daima langsung membukakan pintu untuk Sanju dan terlihat wajah Sanju sangat senang bukan main. Namun seketika itu wajahnya Sanju terlihat sangat murung ketika Daima mengatakan jika Parwati telah tertidur. Parwati juga ternyata mengintip dari kejauhan. Melihat wajah Sanju yang murung karena gagal bertemu dengannya, Parwati pun langsung meneteskan air mata. Sedangkan Sanju sendiri meminta Daima untuk memberikan Parwati rekaman tersebut dan dengan berat hati Sanju langsung berpamitan untuk pulang. Kembali kepada Parwati yang masih menangis di kamarnya karena dia sangat merindukan Babang Sanju. Namun seketika itu Parwati mulai bangkit dan berkata, "Aku tidak boleh terus-terusan lemah seperti ini karena ada tujuan besar yang harus aku capai. Aku akan mengungkapkan kebusukannya Niti dan gengnya dan sekarang aku terlebih dahulu harus menemui Daljit di penjara." Dan singkatnya, Parwati telah sampai di kantor polisi. Parwati akan masuk ke dalam kantor, namun Sanju menelponnya. Dan ketika Parwati akan menjawab panggilan dari Sanju, tiba-tiba saja Niti datang ke sana merebut HP-nya Parwati. Niti berkata, "Dasar wanita murahan, kau seenaknya teleponan dengan Sanju, dan apakah kau ingin merebut suamiku?" Mendengar itu, Parwati berkata, "Wanita moncong busuk yang sangat pandai membalikkan fakta. Coba lihat dirimu dulu, bukankah kau yang dengan serakahnya merebut suami sahabatmu sendiri? Pergilah dari hadapanku, karena aku sangat muak melihat penampakan wanita munafik sepertimu." Niti berkata, "Jangan banyak bacot kau, karena waktumu tinggal sebentar lagi. Tinggal beberapa jam lagi, maka kau akan segera lenyap dari muka bumi ini." Kemudian tiba-tiba saja Sanju datang ke sana. Melihat Niti dan Parwati yang sedang berdebat, Sanju pun bertanya apa yang telah terjadi. Dengan spontan, Parwati langsung berkata, "Kau dengar dengan baik Tuan Bajwa, aku akan mengatakan sesuatu hal yang sangat penting kepadamu. Niti adalah penjahat busuk yang selama ini telah membunuh istrimu Pari." Kemudian dengan kemarahan, Parwati langsung pergi dari sana. Mendengar itu, Niti merasa sangat kaget. Sementara Sanju sendiri langsung murka dan dengan kemarahan, dia pun menatap Niti. Niti berkata, "Aku mohon Sanju, jangan percaya dengan perkataannya Parwati." Namun Sanju yang sudah sangat marah, dia pun tidak mau mendengarkan perkataannya Niti. Dan dia berteriak menyuruh Niti untuk menutup mulutnya. Ya, tamat geng, bikin penasaran aja. Oke lah, nanti kita akan tahu sendiri bagaimana kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya. Jika kalian suka dengan Geng Curut, langsung saja ketik kata lanjut di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.